Bu Iza. Bu Iza, Iya, menurut Bu betul. Iza tuh kenapa sih manusia itu harus sekolah, kuliah? Kenapa sih manusia itu perlu pendidikan? Kenapa perlu pendidikan? Eh, ini ya balik lagi ke Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau misalkan pendidikan itu tujuannya kan how to survive and how to be happy. How to survive maksudnya supaya kita bertahan dengan apa sih namanya, perubahan zaman. Jadi kalau apa ya istilahnya, Pak nggak bisa serius saya Pak, beneran orangnya. Lanjut tadi, pendidikan itu untuk bertahan dan agar hidup Survive bahagia. sama happy. Heeh. Kalau saya prinsipnya tujuannya itu sih Pak, survive bisa bertahan dengan perkembangan zaman. Kalau misalkan kita apa ya istilahnya, dalam pendidikan itu kan kita tidak hanya diajarin apa, tapi bagaimana kita apa ya memperoleh pengalaman, memperoleh pembelajaran. Karena kadang apa yang kita pelajari, misalkan kita mempelajarinya A, tapi dalam proses untuk memperoleh A itu kan pasti ada istilahnya soft skill yang kita dapat, misalkan seperti itu. Jadi pentingnya di situ sih Pak. Oleh karena itu kan memang kita pentingnya itu prosesnya dalam menempuh pendidikan itu. Kalau pendidikan itu tujuannya adalah untuk survive itu, yang nggak sekolah juga bisa bertahan. Orang gila bisa bertahan hidup. Orang gila itu bahagia. Ya bahagia parameternya tiap orang kan yang beda-beda ya Pak ya. Oh gitu. Kalau misalkan kan ada orang yang parameter bahagianya itu meninggalkan legasinya maksudnya setelah misalkan saya setelah meninggal misalkan apa namanya, pembelajaran apa yang bisa saya contohkan buat anak, hal apa yang bisa membuat anak-anak itu bangga misalkan seperti itu. Gitu. Jadi happy-nya itu happy ketika tidak happy sendirian, tapi happy mengajak orang-orang lain happy, misalkan seperti itu. Happy bagaimana? Happy ketika bermanfaat, tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ibu kan saat ini kan dosen PGSD ya. Nah, yang selalu Ibu tekankan setiap mengajar di kelas untuk mahasiswa itu apa terkait pendidikan? Kelak dia menjadi seorang guru SD gitu apa? Kalau ini supaya mereka itu bisa mengajarkan hal dengan cara yang apa ya, menarik, tidak stressful gitu loh Pak. Saya menekankannya di situ karena ya kembali lagi, kalau misalkan kita belajar tapi kita tertekan terus apa ya istilahnya, kita menjerumuskan mereka kan ya seperti itu. Jadi ketika kita mengajar itu tujuannya ini kalian belajar ini misalkan nanti supaya diarahkan ke dunia kerja, atau mungkin kebermanfaatan kalian kalau misalkan punya skill ini apa, kebermanfaatan untuk diri kalian sendiri atau orang lain. Berarti Jadi tidak apa ya istilahnya, tidak hanya tujuannya menyampaikan materi ini, tapi dalam proses belajar ini misalkan nanti kalian ada kegiatan ini, nah kegiatan ini itu manfaatnya ini. Jadi tidak hanya materi ini tujuannya. apakah setiap mahasiswa jurusan pendidikan itu harus menjadi pendidik? Pendidik bagi diri sendiri dan keluarga Minimal. walaupun nanti karena circle-nya orang itu kan beda-beda ya Pak, istilahnya ikigainya tiap orang kan beda-beda. Bisa jadi ketika mereka pulang ternyata prospek menjadi pendidik kurang terlalu menjanjikan, jadi it's okay kalau misalkan nanti tidak menjadi pendidik. Jadi ya sesuaikan ikigainya mereka di kampung halaman Coba mereka. ikigai itu apa barangkali para yang nggak ngerti. Ikigainya itu maksudnya
apa ya, itu hal yang kita suka, kembali lagi hal yang kita suka itu di apa ya istilahnya, secara kasarnya ya Pak ya istilahnya, hal yang kita suka itu bermanfaat nggak untuk orang di sekitar situ, di sekitar tempat kampung halaman atau tempat mereka tinggal. Dan kan tidak menutup kemungkinan hal yang kita suka itu justru tidak menjanjikan. Karena kan memang prospeknya kerja kan. Yeah. Bisa jadi di suatu daerah pekerjaan ini dibayar bayarannya oke, tapi kalau di tempatnya dia mungkin tidak terlalu dihargai atau bayarannya tidak apa ya istilahnya. Kan ada misalkan seperti ini Pak, menjadi desainer misalkan, menjadi desainer. Nah kalau misalkan di luar itu kan desain logo aja dibayarnya lebih kan, dibayarnya ya istilahnya tinggi lah. Tapi ketika dia balik ke tempat asalnya, bisa jadi dia ketika mendesain itu cuman gambar-gambar gini aja, masa harganya segitu. Nah apa ya istilahnya, ada beberapa jasa yang tidak terlalu dihargai di tempat tertentu, ya udah disesuaikan dengan dia di. Jadi kalau misalkan kebetulan circle-nya mereka tidak terlalu menghargai skill tersebut, ya sudah mungkin mereka bisa larinya ke menjadi freelancer, contohnya seperti itu. Kan kerja apa ya, untuk pendidikan ini, jurusan pendidikan khususnya PGSD sih menurut saya prospeknya tidak sempit nanti setelah lulus menjadi guru SD saja, tapi nanti bisa ke profesi lain seperti yang tadi saya sampaikan itu, misalnya jadi freelancer writer misalkan, atau entrepreneurnya di bidang media pembelajaran, misalkan dia membuat media pembelajaran terus disewakan. Nah itu kan daripada dia membayar orang, kan dia membuat sendiri. Dan ketika bagaimana cara membuatnya, bagaimana menghubungkan dengan kurikulum, nah dia kan sudah dapat di jurusan ini, dipelajari ada mata kuliahnya, dimanapun bisa diarahkan ke situ sih Pak, mata kuliah apapun menurut saya. Oke, mungkin yang terakhir nih, jadi motivasi untuk para mahasiswa baru yang jurusan pendidikan PGSD khususnya itu apa, biar nggak berkecil hati, karena mungkin ada yang salah jurusan gitu kan. Yang salah jurusan selalu melihat sesuatu itu dari hal positif. Karena kalau kita melihat sesuatu dari positif, insya Allah kesempatan positif itu datang, pikiran-pikiran selalu. Karena saya selalu gini Pak, selalu berpegang seperti ini, Tuhan itu sesuai prasangka makhluknya. Jadi misalkan saya ini kayaknya salah jurusan, nah ya udah akan alam bawah sadar kita akan terus mengajak kita salah jurusan seperti itu. Tapi kalau misalkan ini kayaknya Allah ini mau kasih saya kesempatan untuk belajar banyak hal atau lebih luas lagi nih, kayaknya waktunya saya menggali sesuatu di bidang ini. Nah geluti saja kalau menurut saya, jalani. Tapi baru kalau memang sudah mentok tidak sesuai dengan harapan dan tidak mungkin stres teman-teman, mungkin bisa cari opsi yang lain. Tapi menurut saya dicoba saja dulu, dijalani. Karena saya pun dulu juga pernah merasakan salah jurusan, ya, Pak, merasakan saya salah jurusan seperti itu. Tapi karena saya seperti tadi itu, insya Allah insya Allah sudah Allah ngaturnya gini, seperti itu. Jadi itu tiap tugas saya kerjakan, terus misalkan ada kesempatan, misalkan ada lomba, saya orangnya nekatan Pak. Jadi kadang walaupun saya tidak terlalu bisa gitu ya, kalau misalkan dulu pas zaman kuliah, kalau ada lomba apapun saya ikuti. Jadi kan memang
kalau pendidikan itu memang ada yang dua kutub ya Pak ya, ada yang apa namanya, apa ya istilahnya, kemahirannya itu apa ya, kalau misalkan di Amerika itu kan memang lebih dispesifikannya lebih awal ya. Pengerucutan skillnya, bakatnya dari awal ya. Tapi kalau yang lebih ke yang Eropa itu kan lebih kita explore dulu, menyelami aneka informasi dulu, baru nanti. Dan justru memang ada tiap kutub atau tiap teori yang kita pegang itu pasti ada plus minusnya ya, tinggal disesuaikan dengan diri kita. Jadi memang ada, kalau yang Amerika itu kan memang lebih dispesifikan dulu, jadi memang dia lebih expertnya lebih awal. Tapi ada masa dimana mereka lebih jenuh lebih awal, jenuhnya lebih dulu, dan untuk stuck ke ide itu karena memang mungkin sempit ya anunya, maksudnya fokusnya hanya satu bidang saja, jadi mungkin untuk mengawinkan, istilahnya mengawinkan berbagai macam ilmu itu agak kesulitan mungkin. Tapi kalau misalkan yang terbiasa mencari dulu, istilahnya adventure dulu, itu biasanya untuk mengkolaborasikan satu ilmu yang lain itu lebih gampang nanti, dan lebih biasanya inovasinya lebih ini, seperti itu. Ada yang bilang kalau yang yang mengadaptasi yang di Amerika itu lebih stressfulnya, lebih ini ya tekanannya. Tapi kalau misalkan yang di Eropa itu memang dia bisa mengurangi stressfulnya itu. Jadi ya tergantung, kalau saya memang lebih suka yang itu, Eropa adventure dulu baru nanti. Nah di Indonesia apa ya, material map, bukan talent mapping. Di Indonesia ini termasuk yang mana, Amerika apa Eropa? Di Indonesia ini sistemnya? Kurang kalau menurut saya semuanya kayaknya mau diadaptasi ya. Maksudnya seperti ini Kak, kadang saya tuh pikirnya gini, kalau di Eropa itu meskipun adventure-nya ya seperti itu tadi, lebih ke adventure, tapi tidak terlalu ini Pak, tidak terlalu durasinya tidak terlalu lama seperti itu. Jadi kayak ada recharge energy untuk yaitu mencari pengalaman baru seperti itu Pak. Kalau di kita itu kan ini penjurusannya juga nggak terlalu spesifik, dan juga ini jam belajarnya panjang sekali ya, paling pagi paling lama, jadi mungkin ya tidak maksimal juga mungkin ya Pak ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi silahkan disesuaikan dengan circle dari teman-teman seperti itu. Kalau putra anak saya juga, saya sebenarnya ini Waalaikumsalam. Ya, sampai mana tadi? Ya, anak saya itu kan juga yang full day ya Pak ya. Sebenarnya full day bagus, tapi memang saya tidak terlalu memaksakan dia istilahnya terlalu banyak aktivitas setelah itu. Karena kan kembali lagi, senang tidak seperti itu dengan kegiatan dia. Tapi memang tetap selalu tetap mengarahkan misalkan bakat dia di mana, tetap memberikan waktu untuk itu supaya itu recharge energinya dengan melakukan hobi. Siap, terima kasih Ibu.